kita semua tuh sangat terinspirasi dengan yang namanya Pak Habibie. Oh B.J. iya Habibie, iya. Bahrudin Yusuf Habibie. Jadi banyak anak-anak kecil saat itu bermimpi ya bagaimana menjadi seorang Habibie, gitu. Sebagai teknokrat, ahli teknologi, ahli riset, gitu. Jadi Iya. cita-cita waktu kecil itu ya ahli riset dan teknologi. Jadi nggak kepikiran tuh jadi ahli hukum nggak, atau ahli ekonomi, ahli manajemen nggak. Gitu. Kalau kita lihat dari generasi sekarang ya Pak ya, mahasiswa itu banyak zaman sekarang itu mereka punya satu jalan, yaitu mereka pergi ke kampus, ya udah mereka belajar, habis itu pulang gitu. Oke. Bisa kita sebut Apa tuh sebenarnya? sama zaman sekarang itu mahasiswa kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Apa Iya, tuh? mahasiswa kupu-kupu itu pergi kampus pulang, kampus Oh, pulang, kampus pulang, oke, kayak oke, gitu oke, Pak oke, ya. oke. Nah, berarti dalam pengembangan diri itu nggak cukup hard skill, harus ada soft skill yang Betul. membersamai ya Pak Yes. ya. Jadinya kalau masih hard skill aja kayaknya masih kurang ya. Masih sangat kurang. Masih kurang banget. Masih sangat kurang. Oke. Bisa kita lihat dari pembicaraan kita tadi itu kayak dilihat dari pengalaman Bapak sendiri kan, itu benar-benar udah luas banget ya Pak. Memulai karir dari nol sampai menjadi yang sekarang. Itu kira-kira cara Bapak bisa ngerubah dari setiap bidang satu ke bidang yang lain terus bisa fokus dan konsisten itu gimana sih Pak? Karena permasalahan mahasiswa sekarang itu susah banget buat fokus gitu. Jujur saya aja kayak gitu nih Pak nih. Iya. Kadang susah banget fokus buat hal ini. Nah, ketika saya pengen ngerjain satu yang lain, tapi yang ini aja masih belum maksimal ini. Iya. Gimana ini? Nah, Iya. kayak gitu mungkin Bapak bisa bantu jawab gitu buat saya. Yang pertama bahwa kita itu memang harus punya talenta. Setiap Talenta. manusia itu Allah lahirkan dengan talenta. Tinggal kita menyadari atau tidak tuh talenta kita. Maka tadi saya bilang self awareness dulu. Oh, Gitu kan. Dengan talenta itu kita ukur kemampuan kita dan kita kembangkan. Nah, dari situ orang yang punya kemampuan adaptasi, kecekatan, ya, kemudian juga bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, networking, itu akan punya kemampuan untuk mengembangkan dirinya jadi multi talenta. Ya. Nah, itu yang kemudian memang perlu yang namanya jam terbang. Ya, sangat wajar kalau misalkan teman-teman mahasiswa yang saat ini usia belasan ya sampai 22 mungkin 23. Ya memang masih butuh jam terbang. Gitu ya. Fokus, betul butuh fokus. Tapi nggak hanya fokus ke satu titik. Tapi juga fokus di semua titik. Oke. Ya, jadi bisa 2, 3, 4, 5 tapi fokus. Nah, zaman saya kuliah itu ada kalimat begini. Dan kita itu sebagai mahasiswa yang aktif, ya, aktivis lah katakan, itu nggak bisa hidup itu cuma memegang satu tanggung jawab, nggak bisa. Bahkan waktu itu kita sepakat bahwa aktivis mahasiswa itu minimal punya 7 tanggung jawab, ya, minimal 7 tanggung jawab. Sebagai mahasiswa iya, sebagai anak dan orang tua iya, Oke. ya kan. Terus apa lagi? Juga jangan lupa kita sebagai aktivis mahasiswa, ya. Aktivis mahasiswa. Kita juga bagaimana punya kewajiban tridharma perguruan tinggi dong. Iya benar. Nggak cuma buat kampus, nggak cuma buat ilmu kita, Iya. tapi buat masyarakat. Masyarakat. Benar. Dan yang lain-lainnya. Pokoknya waktu itu ada, pokoknya harus hitung minimal 7 deh. Minimal 7. Ya, kayak apa namanya kan Al-Fatihah 7, Iya. ya kan? Kemudian juga Ashabul Kahfi 7 ya, walaupun memang ada perbedaan pendapat. 7 ya, tapi, keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia. Jadi angka 7 itu seolah menjadi landasan untuk bagaimana kita minimal punya 7 tanggung jawab atau peran tadi, sehingga kita akan lebih bermanfaat buat orang lain, gak cuma sendirian. Nah, tapi untuk bisa itu tentunya ada proses yang kita harus lalui. Nah, ini bagian dari bagaimana kita tadi self development ya. Gitu. Oke, melihat jawaban dari Bapak tadi itu membuat wah emang saya ini kayaknya harus benar-benar lebih fokus lagi nih. Fokus di banyak titik. Iya, Jangan banyak salah satu titik, bukan satu titik. Betul. Ya, benar ini. Iya. Berarti PR banget ini. PR banget buat kita nih, teman-teman.
Oke, kalau bisa menambahkan sedikit ya. Iya. Jadi ketika kita bicara leader, Oke. maka kita harus bagaimana memantaskan juga diri kita untuk menjadi leader. Oh. Caranya bagaimana? Ya tadi, hard skills-nya diperkuat, soft skills-nya ditambah. Apa saja? Kalau kita jadi leader, kita harus bisa bagaimana memplanning, Oke. ya, merencanakan. Oke. Bagaimana 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, jangan lupa planning. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita juga bisa mendirecting, mengarahkan. Kita kan kerja nggak cuma sendirian. Katakanlah anak BEM nih, Iya. ya kan? Punya dong struktur organisasi. Iya, pastinya. Ketua BEM harus bisa bagaimana mengarahkan timnya. Oke. Kamu begini ya, kamu begini ya, begini ya. Itu fungsi leader mengarahkan. Oke. Yang ketiga, jangan lupa kita adalah pemimpin yang mendelegasikan. Oke. Pemimpin itu nggak boleh kerja semua. Ya apa sih saya itu one man show. Wah, ketua BEM pengen semua nih ngomong iya, nulis iya, semua diambil alih. Nah itu nggak begitu. Konsep leadership itu tidak one man show, tapi mendelegate, ya, mendelegasikan kepada banyak orang. Kan bagaimana pemimpin itu mendapatkan hasil meskipun tidak lewat tangannya. Pemimpin itu menghasilkan sesuatu yang baik lewat tangan orang lain. Oke, benar. Bagaimana kita menggerakkan orang lain. Ya. Nah setelah itu jangan lupa kita perlu memonitoring, ya, memantau, lihat nih, oh ternyata divisi A begini ya, ada yang harus ditambah nih. Oh divisi B banyak nganggurnya nih, tambahin nih arahannya, tambahin kerjaannya, ya. Di monitoring. Oke. Disitulah kemudian ada yang namanya decision making, ngambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Ini harus begini, harus begitu, harus tambah, harus kurang, harus di shifting, harus diubah, gitu ya. Lalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan tadi, planning kita bagaimana, directing kita bagaimana, delegating kita bagaimana, ya, kemudian monitoring seperti apa, decision making yang sudah kita lakukan seperti apa, kita evaluating. Lalu improving, improvisasi, perbaikan dari apa yang sudah kita lakukan. Artinya adalah menjadi leader itu perlu ilmu, ya. Dari situlah kita mempraktekkan ilmunya menjadi skills. Dan yang nggak kalah penting adalah jam terbang. Bagaimanapun pilot itu ya dari jumlah jam terbang dia mengelilingi dunia membawa pesawat itu ya sangat penting, membawa dia menjadi seorang pilot yang handal. Jadi pemimpin itu ya juga tergantung dengan jam terbang yang dilakukan. Tidak hanya jam terbangnya saja sih, tapi bagaimana dari evaluasi selama ini dia terbang, ya, dia bisa mengambil sesuatu yang, oh ini kekurangan saya, harus ditutup, harus diperbaiki. Ya, semua manusia pasti punya kelemahan. Dan jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan. Kalau kalian pernah lihat film Tai Chi Master ya, siapa tuh aktornya? Jet Li ya? Ya, Jet Li ya, Tai Chi Master itu. Tai Chi itu kan sebetulnya bagaimana menerima apa yang kita kurang, ya, kemudian dikembalikan menjadi kekuatan kita, ya kan? Jadi lawan punya kekuatan, kita punya kelemahan, dia menghantam kita kan lemah nih, kita terima, kita kembalikan kekuatan, itu Tai Chi. Nah, dia kemudian jangan sampai mahasiswa itu merasa lemah dan terus lemah. Jadikan kelemahan itu jadi kekuatan. Iya, itu pemikiran yang salah ya. Oke. Bisa kita lihat dari apa namanya itu perjalanan Bapak terus yang Bapak paparkan ini kan. Pastinya Bapak itu mempunyai prinsip sendiri gitu kan. Mempunyai prinsip sendiri. Kira-kira Bapak bisa kasih tahu kita ya prinsip dari Bapak mulai dari nol sampai sekarang, sekaligus mungkin ngasih kata-kata nih buat teman-teman mahasiswa yang gimana menjadi orang yang benar-benar mahasiswa yang berguna gitu. Produktif tadi ya. Iya, produktif. Yang pertama tadi ya, jadikan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Satu. Yang kedua, yang saya hafal dan saya ingat sejak kecil itu, saya waktu masih SD. Don't put off tomorrow what you can do today. Jangan tunda besok sesuatu yang bisa kalian kerjakan sekarang.
Oke. Nah, ini time management. Karena gini, yang namanya leader itu bagaimana mampu melakukan manajemen waktu. Dia bisa menentukan mana yang prioritas, mana yang tidak. Dia bisa memahami mana yang penting dan mendesak atau tidak. Ya, jadi nanti kalian perlu baca tuh apa ya, namanya Eisenhower Matrix. Itu membagi 4, penting dan mendesak. Jadi ada yang penting tapi tidak mendesak. Ya. Ada yang mendesak tapi tidak penting. Ada yang penting dan mendesak. Ada yang nggak penting dan nggak mendesak. Nah itu perlulah kita lakukan manajemen waktu, terutama di situ. Menentukan prioritas kerja kita, prioritas apa yang kita kerjakan, mana yang harus kita singkirkan, mana yang kita delegasikan, itu pentingnya. Dan put off tomorrow, what you can do today itu sangat melekat dalam diri saya, sehingga ya jangan membuang-buang waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Ketika ada waktu sekarang, kenapa tidak? Gitu ya. Dan yang ketiga, ya kita memulai apa yang kita bisa. Gitu ya. Jangan menunggu kita bisa baru memulai. Oke. Apalagi ketika Masuk. bisnis ya, itu nggak akan jadi tuh. Bisnis itu memang perlu kematangan, tapi juga perlu keberanian mengambil keputusan. Oke, langkah awal ya Pak. Yes. Jangan biarkan kita jadi pengangguran. Ya, jangan biarkan kita jadi nganggur. Kenapa? Karena orang yang tidak sibuk itu akan sibuk dengan ketidaksibukannya. Paham ya? Paham. Orang tidak sibuk itu akan sibuk dengan ketidaksibukannya. Dia sibuk tidur, ya, sibuk rebahan, sibuk nyantai. Akhirnya apa? Badan pegel-pegel, nggak produktif, nggak enak. Ya, semua nggak serba nggak enak gitu ya. Pernah merasakan ini? Ya, saya pun pernah merasakan itu. Yeah. Yang namanya hidup itu pasti ada kalanya kita di atas, kalanya kita di bawah gitu ya. Nah, ketika saat kita di bawah, nggak ada pekerjaan, nggak ada hal yang menghasilkan uang ataupun menghasilkan manfaat, jangan biarkan kita itu betul-betul nggak sibuk. Oke. Kalau perlu, walaupun nggak ada kegiatan, keluar rumah lah. Ya. Entah kemana, jalan keluar rumah, pakai motor, pakai sepeda, jalan kaki, keluar rumah. Yang penting kita bagaimana keluar dari ketidaksibukan kita. Jangan biarkan kita nyaman di zona ketidaksibukan. Jadikan kita itu orang yang sibuk dengan berbagai macam hal. Walaupun sekedar untuk keluar keliling rumah gitu ya, mengamati banyak hal. Inspirasi itu akan muncul ketika kita menyibukkan diri kita. Oke, masuk. Ketika kita nggak sibuk, otak itu akan cenderung ya udah. Gitu aja. Ujung-ujungnya nggak produktif gitu. Iya, benar. Karena saya juga pernah merasakan. Apalagi misalkan katakanlah ya, SMA lulus, terus kemudian ada gap year kan, bagi teman-teman yang nggak lulus negeri katakanlah, atau masih belum memutuskan mau ke swasta atau bagaimana, kan ada masa-masa gap year, setahun tuh. Itu jangan biarkan menjadi orang rebahan itu. Benar banget. Minimal apalah gitu ya. Ya kadang memang sih perlu juga, kayak main game itu perlu juga. Saya akui lah, saya waktu mahasiswa bahkan ketika jadi pekerja itu main game. Gitu. Oke. Tapi ya waktu itu saya main game yang cukup bisa katakanlah bermanfaat ya, menyusun strategi, membuat bagaimana kita bisa memahami orang. Mungkin tahu game ini ya, CM atau FM. Championship Manager, Football Manager. Football tahu. Nah itu kan game, tapi kita bagaimana menjadikan kita seolah-olah sebagai manajer. Iya, benar. Gitu. Saya pernah mencoba itu game itu. Wah, itu seru banget sih. Intinya sibukkan diri kita dengan apapun yang kita bisa lakukan. Oke. Teman-teman, tadi kita udah mendengarkan paparan dari Bapak Adam ya. Itu jujur buat saya sendiri itu benar-benar masuk banget ini. Karena saya sebagai mahasiswa aktif juga kan, ini perlu bimbingan gitu, bagaimana cara mengembangkan diri. Nah ternyata sekarang terjawab sama Bapak Adam. Terima kasih Bapak Adam atas waktunya. Sama-sama pada podcast hari ini. Maju terus buat apa namanya? Bisa sih. Bincang sana sini ya. Sana sini. Oke.
Terima kasih kepada teman-teman juga yang telah mendengarkan podcast kali ini. Semoga ini menjadi podcast yang bisa membuat teman-teman menggapai hal-hal yang teman-teman inginkan. Oke, sekian dari saya Rifki Araja pamit undur diri. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.